Dasar kamu ya. Tapi by the way, thank you kamu udah datang kemari. Aku tuh kesepian tahu. PSBB ya, PSBB itu udah berapa bulan? 2 bulan, 3 bulan ya, dan kan nggak pernah keluar rumah, nggak pernah kemana-mana. Taat aturan. Iya, aku pakai hashtag di rumah aja. Aku enggak loh. Aku tuh dari awal PSBB sampai sekarang itu bisa dihitung deh berapa hari di rumah gitu. Jadi setiap hari itu keluar terus karena setiap hari masih mobile kesana kemari, terus ngurus di pengadilan kan masih buka tuh. Jadi begitu guys. Oh ya, kembali lagi di channel kita Dari pojok kamar. ya. Jadi tuh hari ini emang bener-bener unplanning ya. Aku tiba-tiba kesini terus Kita mojok. iya pojok lagi. Terus di jalan itu udah bener-bener kayak 70% normal lah, masih macet banget gitu loh kayak masih macet kesini aja dari kantor 1 jaman gitu loh. Kalau kemarin kalau main kesini paling setengah jam, keluar tol udah selesai. Terus Yang tadi macet di mananya tolnya? masuk tol macet, di tolnya juga macet. Begitu perjuangan. Terus hari ini capek banget, Bu. ngomong-ngomong jalanan Jakarta ya. Pernah ada nggak sih pengalaman selama di Jakarta? Kita kan perantau nih, aku dari Solo, Tika dari Dekat Solo juga sih. Solo coret gitulah. Solo coret ya guys. Terus kita itu kan perantau, pernah ada pengalaman selama di Jakarta yang paling nggak bisa dilupain atau yang pernah nggak sih ngerasain nangis gitu sepanjang jalan? Karena nih aku tuh pernah nangis naik motor. Dulu aku naik motor nih, aku tuh naik motor. Jalanan Jakarta itu panas banget dan mau nggak mau Aku kok langsung pengen nangis ya dengernya. belum ya. ini dibikin semangat biar Oh, iya, nggak oke, nggak oke. menyek-menyek gitu. Jadi aku pernah ya, aku dari ujung Jakarta Barat sampai Jakarta Pusat itu aku naik motor loh. Itu dalam pas kerja lah, maksudnya tugas gitu lah. Nah itu tuh dari ujung ke ujung sepanjang jalan itu aku nangis karena nanya dulu dong kenapa. Aku bayangin dulu. Enak sih kayaknya gitu terus tapi sambil enak. hujan gitu, jadi kayak naik motor terus hujan terus kamu Supaya tidak ada orang yang tahu bahwa dia menangis. ketahuan banget tuh hobinya. Itu kalau abis putus cinta men. Gimana rasanya putus cinta guys? Udah lupa tuh. Nanti aja. Jadi aku tuh beneran asli, aku pernah nangis ujung ke ujung di Jakarta. Itu jauh loh, itu kayaknya dari 15 kilo lebih deh. Lebih itu Kenapa sih? nggak nanya kenapa? Ini barusan dilontarkan. Kan. Jadi aku tuh ngerasa kayak gila ya Jakarta gitu loh. Apa? Jahat? Kalau orang bilang lebih kejam dari Ibu tiri. ibu kota, lebih kejam dari Ibu Tiri. Pernah ada di fase itu aku mikir seperti itu karena naik motor nih panas banget kan, Jakarta macet panas siang bolong. Itu nangis karena aku ngerasa kok kerjaannya berat banget ya. Kerjaan udah berat, tekanan. Jadi di kantor pengacara itu kita nggak seolah-olah tidak ada jam kerja gitu. Jadi kita bisa pagi-pagi datang, tengah malam kita masih kerja, bahkan kita itu bisa sampai mandi itu Di kantor. bukan cuma di kantor, di tempat di kantor. Jadi kalau di kantorku itu kan deket dengan rumahnya bosku kan. Oh, jadi numpang mandi di tempat bos. Jadi kantor tutup itu kayak cuman sekedar
seremonial gitu loh. Jam kerja selesai, tutup kantor. Padahal tutup kantor itu bisa jam 10 malam gitu-gitu. Sampai bosku, kalau kan bosku jarang ke kantor. Jadi kita semua yang ada di kantor itu yang staff gitulah, karyawannya. Jadi abis itu kantor ditutup, kita pindah lah ke rumah bos. Kayak juga loh dia. Bukan baik. Dia kan menyediakan Tapi tetap kerja masuk kalian. Kalau misalkan ke rumah terus ya udah kalian ke rumah aja makan, habis itu istirahat di rumah. Oke lah. Tapi kita itu tetap masih kerja gitu sampai bisa jam 2, jam 3. It's okay. Aku juga pernah bekerja sampai jam 3 pagi. Tapi ya dan bosku kan teliti banget. Kita anak daerah kan. Aku manusia yang tipenya dulu itu nggak detail kan. Jadi dapat bos kayak gitu tuh, oh my god, kalau dia So you have to thank you to him right now. halo kakak, aku manggilnya kakak. Jadi kalau misalkan ada typo error R, A, cuman ABC doang, dia bisa kayak teriak, kenapa ini typo? Dan Kayaknya aku kenal orang kayak gitu. Aku kenal orang itu. enggak kenal. Terus abis itu ya, itu bisa sampai kayak berapa kilo gitu, berapa meter lah, Teriakannya. bisa 200 meteran gitu kedengeran men. Jadi itu jam 2 pagi, jam 12 itu udah makanan biasa loh. Jadi kalau kalian itu nanti, kalau adik-adik yang lulus sarjana hukum mau jadi lawyer itu beda-beda. Tempaanku itu dulu sebegitunya gitu, dan hasilnya juga ada. Bahkan kita itu terlatih untuk kalau misalkan ada apa-apa tuh kita sendiri gitu loh. Kita datang sendiri, lawan kita ada 5, gue sendiri. Dilatih. Iya. Seperti yang kamu bilang kemarin kan, dilatih mentalnya. Tapi itu loh, bayar hargaku itu bisa nangis, aku bisa nangis kayak gitu. Kamu apa? Aku itu kerja di Jakarta. Pertama kali itu sebenarnya udah perjuangan. Tunggu, kemarin kan aku ke Jakarta itu bawa duit 50.000 sampai 100.000, kamu berapa? Aku bawa duit untuk beli tiket bis pulang ya guys. Gak bawa duit. Malah lebih parah dia. Jadi aku datang ke Jakarta itu karena harus interview ya gitu, dan itu bener-bener aku tuh blank. Aku nggak berani naik pesawat ke Jakarta karena belum pernah, nggak berani. Jadi belum pernah naik kereta, yes. Nggak berani naik kereta karena belum pernah ke Jakarta. Aku tuh belum pernah menginjakan kaki ke Jakarta. Serius? Kalau aku sih sering sih. Aku nggak pernah, dan aku nggak ada saudara di sini. Sering tapi ya nggak kemana-mana, cuman ada acara keluarga terus pulang. Enak gitu. dong. Tapi setidak-tidaknya ada gambaran, oh Jakarta itu macet, bla bla bla. Aku cuma sekali sih ikut kayak study tour zaman kuliah, itu sekali doang. Dan setelah itu aku langsung interview itu kan, itu beda sekitar 3-4 tahun. Jakarta 3-4 tahun pasti udah berubah banget ya kan. Nah waktu itu aku nego-nego, tau gak sih sama usernya ini. Aku bilang, Bu, naik apa ya? Dikasih tahu kan, kalau naik kereta begini. Kalau naik bis gimana? Oh bisa, ada pool katanya di dekat kantor itu. Thank God banget. Terus aku dikasih tahu, kamu jangan turun di Lebak Bulus ya, turun di poolnya. Oke siap. Aku turun di poolnya. Dan guys, itu pertama kali aku ngalamin traffic jam luar biasa di Jakarta. Harus interview jam 8. Jam 10 aku masih di Cikarang. Jadi Jakarta Cikarang itu kalau normal biasa bisa kayak 1,5 jam. Itu kalau nggak macet ya, kalau macet bisa 3 jam, 4 jam sih. Aku nyampe full bis jam 11:30 siang. Ya, itu kalau aku jadi HRD-nya gue coret. Tapi bener-bener deh itu kayaknya emang udah jalannya begitu ya. Aku tuh pernah sebenarnya, kalau kamu tadi kan kayak pernah nangis dari ujung ke ujung. Kalau aku pernah rasanya muak banget dengan Jakarta, muak banget. Karena apa? load kerjaan banyak, ya kan. Jadi waktu itu aku kerja di perusahaan farmasi dan aku handle boleh dibilang di 2 tempat gitu. Aku di quality control dan aku juga mulai belajar di marketing waktu itu. Masih anak pijik. Nah, kira-kira
setahunan aku di Jakarta, aku udah kayak give up gitu, kayak aduh gue pulang balik aja deh gitu, terserah deh di kampung mau ngapain gitu. Pokoknya aku mau balik. Sampai suatu hari aku cerita nih ke temanku SD. Aku bilang, Di mana, Jakarta atau dia di teleponan? Dia di Jakarta juga, cuman nggak ketemu karena jauh kan gitu. Terus aku bilang, ya nih gue nggak betah deh. Kenapa? Jakarta tuh ya, wah langsung tuh keluar semua, macet. Hampir sama sih kalau Ya kan? keluhan ya. Keluhan Iya kan itu hampir sama. macet, orang-orangnya jahat, lebay banget, tersakiti ya. Terus aku sama kayak, udah gue nggak betah deh, gue mau pulang aja. Terus aku tuh bilang, aku dipanggilnya Rian. Kalau teman-teman sekolahku dulu taunya aku Rian. Jangan menyerah. Iya kan, Rian tuh pasti seneng sama. Ya kan, dipanggil. Rian, kamu kalau ingin bertahan di suatu tempat, atau kamu ingin bertahan dengan seseorang pun, kamu itu yang pertama berusaha untuk mencintai Dalam orang itu, berusaha untuk mencintai sesuatu tempat itu. Dan aku bilang, oke, masa iya aku suruh mencintai Jakarta yang macet, ya kan, orang-orangnya egois, jalanan parah banget, panas, banjir, semua keluar ya. Terus dia bilang, ya itu PR kamu, tapi kalau kamu emang mau bertahan di sini dan aku tahu kamu memang ini tuh cita-citamu kan, kamu enjoy kan dengan kerjaan ini. Iya sih, aku bilang, ya udah, kamu coba deh. Akhirnya di bulan April kalau nggak salah, aku akhirnya merasakan, oh Jakarta itu ternyata baik loh, bisa diajak sahabatan gitu. iya Bisa temenan kerja. lah, dan aku kerja itu udah, waktu itu udah hitungannya udah bukan anak baru sih, udah lewat masa percobaan dan lain-lain. Aku tuh kerja sampai jam 2:30 pagi di lab. Oke. Nah terus tinggal berdua. Kalau di orang-orang farmasi ya, orang-orang apoteker yang biasa di lab gitu, lab itu sebenarnya tempat keramat. Gimana ya? Pasti ada hal-hal yang menakjubkan lah di situ, kejadian-kejadian aneh gitu, dan itu Nggak aku bayangin ya. nggak tahu gimana ya. Apalagi karena- jam lewat dari jam 12 ya. dan tinggal berdua Oke. dan semuanya agak gelap ya. Ciwi-ciwi. Dua ciwi-ciwi. Terus ya kita tetap kerja itu sampai 2:30. 2:30 deadline-nya udah kelar semua, dia juga udah kelar. Jadi kita kan kayak running HPLC gitu namanya mesinnya itu, buat ngetes analisa kadar gitulah ya. Itu memang lama banget sih, dan kalau misalnya diselesain belum kelar itu sayang banget karena untuk ngerunningnya aja udah lama gitu. Makanya itu kita selesai 2:30 dan tahu tidak, besok pagi 6:30 saya sudah di kantor. Kalau aku udah biasa guys. Ya. Dan pada akhirnya setiap hal yang terjadi di dalam fase perjuangan itu menghasilkan hal-hal baru yang lebih bijak. Salah satunya kalau kamu tadi bilang dari Permata Hijau ke Pondok Indah harus manage waktu Ya, kan, itu dan yang itu akan menghasilkan apa, time management Kita kan. belajar banget itu Ya. di Jakarta ya. Banyak banget, dari mulai kita ngatur waktu dulu, kita bangun tidur aja langsung jalan kaki udah sampai kampus. Betul. Apa-apa sekarang ya ampun. Kayak misalnya, nanti ngerjain tugas ya jam 6:30 di kosan si Ani misalnya. Oh iya, 6:30 kurang 5 berangkat dari kosan. Sekarang bayangin dari Permata Hijau sampai Pondok Indah itu paling kalau nggak macet kan cuma berapa sih? Nah, itu 15 menit kan. aku Cuma pernah, tinggal lurus doang. yes, pernah pas jalanan kosong banget, aku berangkat dan ternyata syutingnya masih nanti 2,5 jam lagi. Dan bagusnya adalah nih soal waktu nih ya. Itu tuh kalau aku pulang ke Solo itu tuh jadi anak yang rajin aku. Jadi gini, kalau misalkan aku mau kemana gitu ya, oke jam 12 ya ketemu di sana. Datang duluan ya. Datang duluan karena udah terbersit. Waduh macet nih apa nih. Jadi lama-lama kok pada belum datang. Ya iyalah belum datang. Jadi kita jadi manusia yang beda. Pada akhirnya ketika kita balik ke rumah kita yang dulu, kita itu jadi manusia yang lebih beda. Dan bagusnya kita itu lebih tertata sih.
dan lebih bijak loh asli. Banyak orang yang melihat seseorang itu sudah saat ininya gitu loh. Tapi di belakangnya aduh apa kabar gitu loh. Kenapa nggak melihat pertama kali lu kalau ketemu orang gini deh, kok bisa kamu begini dulu bagaimana? Nah itu yang jarang orang mau tahu. Nah, Karena taunya yang udah itu kan sebenarnya sama kayak ini loh, gunung es, orang tahu atasnya doang gitu. Titanic hancur karena nabrak gunung segitu, padahal bukan itu, karena bawahnya kan gede banget. Ya sama, oh iya enak ya dia udah sukses gini-gini, tidak tahu ya berdarah-darahnya kayak apa gitu. banget. Tapi ya bersyukur ya sudah melewati fase yang itu, sudah melewati fase perjuangan yang itu ya, karena setiap kita hidup mau sampai kapanpun selama kita hidup, kita itu ada fase-fasenya tersendiri terhadap sesuatu. Menurut aku perjuangan mengalahkan Jakarta tentang tantangan-tantangan itu, aku udah lulus tuh. Gimana nggak lulus kalau nangis sampai di titik dimana gue udah nggak bisa nangis lagi gitu, udah selesai. Tapi aku yakin ada fase perjuangan lain lagi. Jadi fase pertamanya itu tentang level berikutnya ya. Tapi gini, yang aku dapetin ketika kamu shortcut terhadap satu fase hidup kamu atau pergumulan kamu atau perjuangan kamu tidak memenangkan itu dan kamu milih jalan untuk cepat-cepat keluar dari masalah itu, bukan menyelesaikan, kamu akan kembali ke fase itu lagi. Benar. Nah itu yang terperhati itu, sehingga aku benar-benar yang aku sampai menikmati sakit. Sampai menikmati sakit, artinya aku nangis di kereta itu udah biasa, jadinya udah biasa gitu. Jadi setiap orang itu punya perjuangannya masing-masing, fase perjuangan masing-masing yang entah dia terceritakan. Aku juga bisa cerita begini setelah berapa tahun berlalu kan. Pesan untuk adik-adik sih lebih, karena aku berpikir untuk cerita ini itu untuk menyemangati orang kan, supaya ketika lu di fase itu kamu nggak sendirian. Apalagi ini ya, sebentar lagi adik-adik yang SMA akan mulai perkuliahan, pasti ada kan yang sekarang apa sih namanya, SPMB sih zaman aku dulu ya, terus UN gitu. Nah kayak gitu-gitu kalian pasti akan menjalani di kota baru, jauh dari papa mama ya kan, kuliah ya, ketemu teman-teman baru. Memang awalnya nggak gampang sih, aku juga ngalamin hal itu karena aku dari SMA sudah tidak bersama papa dan mama. Oh my god. Nah, jadi itu juga tantangan sih, kayak membentuk mental juga, meskipun cuma dari katakanlah Solo ke Jogja, tapi beda kota itu udah beda ya, gitu kan. ya. Kamu akan ketemu teman-teman yang baru juga, akan ketemu ibu kos ya kan. Ya gitu-gitu deh. Jadi memang harus diatur dirinya, jaga hati. Dari hati itu, karena kalau hatimu itu benar menyikapi sikap hatimu, ketika sikap hatimu itu benar, kamu itu juga benar dalam memandang sesuatu. Ya, artinya ketika sikap hatimu benar terhadap seseorang, pikiranmu juga akan ikut, oh ya udah dimaafin, atau oh ya udah orangnya memang seperti itu. Selanjutnya kita bisa temenan lagi, karena ada orang yang sekali kena hatinya dia nggak mau lagi. Tapi ketika sikap hatimu benar, kamu akan benar dalam memandang semua hal, karena pentingnya menjaga hati ya. Tapi gitu. Mungkin itu perlu train, perlu latihan, perlu waktu. Jadi nggak apa-apa kalau sesekali kalian melakukan salah, misalnya, aduh aku masih sebel banget nih gini. Ya udah gitu, terima aja, kamu memang sebel gitu. Tapi ya udah, besoknya udahlah, dia memang begitu. Jadi kamu yang harusnya bagaimana? Gitu sih kalau aku. Baiklah, buat teman-teman, adik-adik atau siapapun yang akan apa tadi? Ke pulau apa? Pindah ke pulau. Menyeberangi pulau. Seberangi pulaumu. Ketika kamu sudah sampai di situ, jangan kamu berpikir untuk segera pulang karena kamu takut menghadapi pulau yang baru. Semua orang punya tantangannya masing-masing.
Setiap orang punya pergumulannya masing-masing, tergantung bagaimana kamu menyikapinya. Seperti itu. Betul. Jangan shortcut terhadap masalah. Jangan shortcut terhadap tempaan hidup kalian. Kalian harus melewati itu supaya kalian bisa naik level. Oke? Oke. Kalau gitu kita Sudahi mojoknya. Sekian mojoknya sudah. Kita akan ganti ke posisi selanjutnya. Nggak mojok lagi, tengah ya. Begitu. Oke guys, terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa dibantu jempolnya. Kalau kalian suka, kamu like. Kalau Yes. ini berdampak buat kehidupan kalian, menginspirasi, jangan lupa subscribe karena akan banyak lagi video-video yang akan kita buat dan pastinya Sangat bermanfaat. betul sekali. Jangan lupa Oke. juga share ya ke teman-temannya. Selamat memulai perkuliahan, selamat memulai pekerjaan yang baru, Selamat mengarungi pulau yang baru. Menyeberangi pulau. Oh ya, menyeberangi pulau yang baru. Oke, sekian dulu dari kita. Dadio Dadio urip sing uro. Bye bye. Bye-bye.